teman-teman semuanya dan pemirsa, apa kabar? Kami berharap semoga kita semua senantiasa dalam keadaan baik, sehat, bahagia, serta sukses selalu. Saat ini saya berada di Atrium Mas Pion Square, Mas Pion IT, Surabaya. Hari ini gelaran terbaik kami bersama Mas Pion IT, Mas Pion Square, dan Surabaya TV bekerja sama dengan SMK yang ada di Jawa Timur. Kita hari ini ya di area atrium di sini kita akan menyaksikan bersama-sama magang serta pelatihan produksi konten podcast. Dan diikuti kurang lebih 23 SMK yang ada di Jawa Timur. Persembahan dari Mas Pion IT dan Mas Pion Square serta Surabaya TV ini sudah memasuki di episode yang kedua untuk materi broadcasting. Seperti apa tayangan dan juga materinya, kita saksikan bersama-sama ya berikut ini. Kalau dari kenapa membuat podcast itu karena permintaan TV pusat kita. TV pusat kita itu adalah Bali TV ya. Kalau nanti ada teman-teman di sini pernah tahu Bali TV, itu meminta kita untuk membuat podcast. Mungkin terkesan kok satu orang buat, lagi tren semuanya ikut buat gitu ya. Kok kita ikut-ikutan gitu. Tapi yang pertama karena memang instruksi dari pusat. Kemudian yang kedua kita mau coba karena ini kita dua perusahaan berbeda Kak Yoko ya. Dari Surabaya TV dengan Mas Pion. Jadi itu banyak kepentingan bawahnya di setelah itu. Podcastnya apa Pak? Siaran radio? Ya podcast mandiri aja ya kayak di sekolah gitu kan. Oke, dan sudah tayang di YouTube atau di mana nih? Aplikasi apa? Sementara ini sudah saya upload di Anchor. Kemudian Anchor itu kan langsung nyambung ke Google Podcast. Seperti yang tadi udah disampaikan di awal, bagaimana menjadi MC, presenter atau podcaster. Sekali lagi, 3 kunci ini emang benar-benar harus dipegang. Ya, apapun itu kondisinya dalam memandu acara, tetap harus ada opening, dibuka. Dibuka ini sebagai simbol bahwasanya acara ini siap loh untuk dimulai. Yang bisa saya rangkum ya, dalam membuka podcast itu kita menyebutkan judul acara kita atau program kita seperti itu. Apa sih namanya? Kalau kita punya SKUI, ya betul. Ya betul. Kemudian jangan lupa menyebutkan nama kita, ya kita sebagai pembawa acaranya atau podcasternya. Kemudian kita menyampaikan pertunjukan apa yang akan dibangun. Hari ini itu apa sih? Ada apa gitu. Kemudian kita sampaikan kepada audiens. Jangan sampai melewatkan ya tontonan ini atau tayangan ini seperti itu. Kemudian kita harus menetapkan intonasi kita. Kita menghadapi narasumber yang kurang asik atau dia nggak masuk ke konten kurang interaktif. Terus kita harus menyiapkan pertanyaan yang bersifat spontan. Itu apa sih yang bisa dilakukan buat si pewawancara? Tipsnya itu bagaimana? Ya, Kak Yoko kita langsung praktek aja coba ya. Saya jawab cuma satu kata aja ya. Oke, School People, kita ketemu kembali dan tadi kita udah sampaikan kepada School People, jangan lupa untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak aman, serta rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Ini kue odading ini lagi viral loh, ya. Jadi semuanya kemana-mana lagi cari kue odading gitu ya. Nah sekarang di depan saya ini ada Cak Mamat nih ya, pembuat kue odading yang viral itu. Udah pada makan belum sih kue odadingnya? Saya belum. Nanti kita akan icip-icip bareng. Halo, Kang Mamat. Ya, halo. Apa kabar, Kang? Baik. Oke, Kang, dari mana sih asalnya Akang ini sehingga bisa viral kayak gitu? Saya eksperimen aja sih. Eksperimen. Kalau aslinya daerah mana? Dari mana ya? Jawa Barat saya. Jawa Barat. Tepatnya di Bandung. Bandung. Oke, Bandung kan luas, Kang Maman. Bandung mana atuh? Pinggiran saya, pinggiran. Oke, ya udah, saya nggak akan membahas tentang alamat Kang Maman ya. Kayaknya perlu pinjem KTP aja, nanti langsung kita share di sini ya. Kang Maman, resepnya apa tuh? Kok bisa kue odadingnya itu viral dan sampai artis-artis itu minta dikirimin loh kue odadingnya Kang Maman ini? Nggak ada ya, sama aja saya seperti odading lainnya, nggak ada yang. Halo. Helelatu ya. Umur berapa Kak? Saya umur 24 tahun.
24 Muda ya Kak? Iya. itu jadi guru BK ya? Benar, 24 tahun di bulan Januari kemarin. Sekarang masih Januari ya? Iya. Di pertengahan kemarin berarti. Ulang tahun ya. Oke. Oke, jadi gini. Hebat ya, tadi udah baru umur 24 tapi udah jadi guru BK nih. Nah, Iya. itu jadi guru BK emang cita-cita dari dulu atau gimana? Kalau jadi guru BK sebenarnya bukan cita-cita awal aku. Jadi aku itu sebenarnya awalnya pengennya jadi guru PAUD karena aku sendiri suka sama anak kecil ya. Tapi karena ada something, akhirnya memutuskan untuk menjadi guru BK. Tapi hampir-hampir mirip lah ya. PAUD sama BK kan sama-sama mempelajari Masih tentang nyambung ya? manusia. Iya gitu. Jadi itu sebelum jadi guru BK pendidikannya tuh apa? Kalau aku sendiri pendidikannya S1 bimbingan dan konseling gitu. Itu bimbingan dan konseling masuk ke pendidikan nggak? Kan soalnya guru juga gitu. Betul, kalau pendidikan bimbingan dan konseling itu memang masuk ke guru, tapi kalau psikolog itu beda. Jadi tetap nyambung ya Kak ya? Iya, satu ini linear ya. Iya. Betul. Oke, selain jadi guru BK, kesibukan Kakak apa? Selain jadi guru BK, biasanya kalau dari pagi nih ya, kalau dari pagi sampai siang atau sore, biasanya saya ngajar di sekolah. Setelah itu saya menjadi tutor guru les anak-anak SD dan SMP. Setelah itu pulangnya malam kan agak free. Nah biasanya aku melanjutin hobiku nih, aku kan suka nulis. Terus lagi ada project bikin buku sama bikin podcast juga. Punya podcast? Punya podcast. Punya. Namanya apa tuh? Namanya apa? Podcastnya namanya Ulas Podcast. Di situ ada keterangannya Kak Lai gitu. Jadi Ulas Podcast Kak Lai. Sekarang udah sampai 12 episode. 12 gitu. episode? Iya, bisa Itu ditonton mungkin sama dengerinnya, teman-teman. nontonnya di mana? Nontonnya bisa di mana aja, bisa di Spotify, di Anchor, di Google Podcast, di Apple Podcast, di Castbox, macam-macam lah. Oh iya, jadi buat teman-teman nih yang mau dengerin podcastnya Kak Lailatul, Betul. bisa tuh cari Ulas Podcast. Bener Ulas banget. Podcast. Ya. Provider. Nah, dan itu Ulas Podcastnya membahas tentang karena aku suka ngomongin soal pendidikan dan psikologi, sastra, puisi. Nah, di situ ada kayak gitu. Oh jadi tetap nyambung ya Kak ya dari Iya. cita-cita, passion, terus kalangnya dari Iya. apa gitu. Itu sebenarnya selingan sih yang podcast karena dulu kan awalnya waktu pandemi sebagai guru kan kita harus memberikan materi juga ya kepada anak-anak. Nah, podcast itu sebagai media bagi saya buat memberikan materi kepada anak-anak gitu. Ya. Oh ya, kalau boleh tahu alasan Kakak ngasih tahu memberi nama Ulat Podcast itu apa ya? Alasannya karena saya dari sesuatu yang menjadi topik nanti di podcast yang saya sampaikan sama teman-teman. Saya kan podcastnya interview ya. Nah, itu kita mengulas sesuatu itu, topik itu gitu. Tapi tidak hanya sekadar mengulas, jadi harus tahu siapa yang menjadi pembicaranya dan topiknya apa. Karena kan nggak boleh sembarangan juga gitu. Sebelumnya juga riset-riset gitu, riset kecil-kecilan. Oke, jadi seperti itu ya, ceritanya lumayan menarik, menginspirasi. Jadi buat teman-teman yang masih muda nih, semoga bisa jadi seperti Kak Lailatul nih, buat dijadiin figur ataupun inspirasi gitu. Bener banget. Jadi sekian podcast dari kami. Teman-teman bisa nonton juga podcastnya setiap hari jam 4 sore di channel YouTube kami, Niska. Kita ke poin sampai Oke, terima kasih. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Siapa habis ini selanjutnya? Kak Eko? Yang kedua, silakan. Baik, dari SMK Muhammadiyah 1 Surabaya. Silakan Bapak podcaster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nasya, host yang paling fenomenal dan cantik dan membahana. Tetap di acara yang sama, yaitu iPodmu Intellectual Podcast Mutu yang didukung oleh SMK Muhammadiyah 1 Surabaya. Di podcast kali ini, saya berada di Mas Pion Square yang disponsori oleh Mas Pion IT dan Surabaya TV. Tapi kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh guru kita dan kakak kelas kita, yaitu Pak Nazi dan Kak Nabila. Assalamualaikum. Bagaimana nih kabarnya Pak Nazi dan Kak Nabila? Alhamdulillah baik ya kabarnya. Oh iya. Di masa pandemi seperti ini gimana nih kesehatan Bapak Nazi dan Kak Nabila? Ya, memang harus tetap jaga protokol kesehatan ya. Di rumah harus tetap cuci tangan, kemudian menjaga jarak dan sebagainya. Kita juga harus tetap menjaga keseimbangan tubuh mungkin ya. Iya, harus Jadi makan yang ada. teratur Iya. juga.
Nah, untuk Kak Nabila nih, gimana nih pengalaman-pengalaman Kak Nabila selama menjadi pinter buat berbicara di depan kamera gini? Kalau buat aku sendiri nih ya, dulu aku pertama masuk SMK ini nggak tahu apa itu podcast. Tapi semenjak aku masuk SMK ini, adanya Pak Nazi, aku diajarin untuk ikut podcast sampai akhirnya aku bisa. Dulu emang pertama podcast itu emang deg banget ya, takut Grogi gitu ya, grogi. kayak takut gitu. ya, takut gak bisa. Tapi Pak Nazi itu selalu mendukung buat ayo pasti bisa gitu. Masa Kayak gitu sih? pede Masa gitu aja sih? gitu, pede gitu Iya, ya. harus pede ya. Kita tuh harus harus menampilkan yang terbaik gitu lah dari diri kita sendiri gitu loh. Selain itu juga aku sebelumnya ikut podcast, aku sampai sama Pak Nazi diikutin buat lomba. Kita juga pernah kan ikut lomba. Ya, MEA 2020 gitu. Ya sampai akhirnya Pak Nazi bilang gini, ayo Nabila kita buat channel di YouTube ya, mungkin bisa buat hiburan juga, buat belajar Yang juga untuk gitu. manfaat kepada masyarakat semua orang umum. juga ya. Iya, gimana nih perasaannya Pak Nazi dampingi saya dan Kak Nabila? Perasaan saya luar biasa, ya memang butuh perjuangan sekali ya Nasya ya. Jadi mulai dari nol ya kan, yang masih belum bisa berbicara di Depan kamera. apalagi ya. di depan kamera. Biasanya kalau di depan umum sih oke gitu kan. Kayak Nabila di depan umum misalnya di hadapan orang banyak gini, oke, ngomongnya lancar. Iya, tapi ketika kalau sudah depan mulai shoot kamera itu Grogi gimana ya? ngomong apa nih? Iya, iya, iya. Disampaikan nggak tahu. Nah, gitu. Tapi sebuah kebanggaan juga Ya, ya, bangga buat Pak sekali, bangga Nazi. sekali. Dan Ya. kita juga sebagai siswa kan tetap harus belajar buat banggain guru kita gitu, Wow, luar buat kasih biasa. semangat gitu ya. Oke. Tapi Kak Nabila, kadang kayak capek gak jadi podcast, kayak kita mau podcast gitu, capek gitu nggak? Ya sebenarnya sih capek ya, cuman kan kita juga intinya tuh kayak harus bisa nunjukin kalau kita tuh bisa nunjukin Iya, yang terbaik iya. lah buat diri kita sendiri sama orang yang dipercaya sama orang itu. Iya. Jadi kita tetap harus belajar, tetap Iya. harus nurutin Pak Nazi. Kita juga harus pede juga kan di depan Iya. kamera gitu ya. Ya, benar sekali. Iya. Apalagi SMK kita itu kayak mendukung banget gitu Ah, ya. luar biasa Iya. itu mulai Banget. dari peralatan podcast gitu kan, itu sama kepala sekolah Hebat kita banget gak sih? dukung sekali. Jadi Iya. belikan Lengkap alat banget. mulai dari mic-nya, mulai dari semuanya. Sampai kita studionya. punya studio Ya, sendiri studio ya. sendiri. Iya. Mungkin kita juga harus tetap belajar gitu ya buat semangatin biar kita juga bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, buat teman-teman nih, kalau misalnya mau pintar buat berbicara di depan umum, di depan kamera, kalian juga harus nyobain loh. Di SMK kita juga peralatannya juga lengkap dan kita juga diajari oleh guru-guru yang baik juga. Dan tentunya kakak kelas kita ini juga baik loh ngajarin kita. Nah, teman-teman, sekian dari podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semoga kalian tetap sehat selalu dan menjaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dari SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo. SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Akbar Al-Farisi dalam acara podcast with Konco Anyar. Kenapa kok Konco Anyar? Karena di sini adalah tempat untuk mengulik segala hal yang sifatnya informatif, inspiratif, yang tentunya akan kita dapatkan dari teman-teman kita yang baru. Oke, sekarang kita sedang ada di Mas Pion Square, Surabaya, di mana di sini kita akan sedikit mengulik tentang suatu hal yang lumayan jarang untuk dibahas, yaitu mengenai perempuan dan teknik komputer. Ya, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu kenapa tema pada siang hari ini adalah perempuan dan teknik komputer. Karena kebanyakan masyarakat berpandangan bahwa segala hal yang berhubungan dengan teknik itu lebih sering dilakukan oleh kaum cowok ya. Jadi hanya mayoritas sedikit yang dilakukan oleh kaum perempuan. Nah, di sini kita akan sedikit membahas atau mengulas tentang hal tersebut dari narasumber kita pada siang hari ini. Oke, baik, di sini kita sudah kehadiran narasumber kita pada siang hari ini,
Kakak satu ini adalah salah satu siswi yang mengambil jurusan Teknik Komputer Jaringan di SMK Muhammadiyah Satu Taman Sidoarjo. Langsung saja kita sapa Kakak Aisyah. Selamat siang, Kakak Selamat Aisyah. siang, iya. Oke, kebanyakan kan kalau teknik komputer itu kan siswanya kan cowok ya, cowok lah. Sedangkan Kakak Aisyah ini salah satu dari mungkin segelintir siswi yang mengambil jurusan teknik komputer dan jaringan. Nah, mungkin teman-teman di sini atau teman-teman yang menyaksikan pada pengen tahu apa sih alasannya kok bisa ambil jurusan teknik komputer dan jaringan? Alasan aku sih milih teknik komputer jaringan sendiri karena emang dari semua jurusan di sekolah itu tuh yang paling aku suka itu teknik komputer itu. Terus aku sendiri tuh juga sebelumnya tuh anaknya kayak agak gugup komputer, kayak minta ngehidupin komputer aja tuh minta tolong sama temen gitu sampean. Nah maka itu aku pengen mengulik lebih dalam gitu di teknik komputer jaringan itu sendiri. Terus di situ tuh juga ada pelajaran tentang desain grafis, di mana aku sendiri tuh juga suka editing, terus ilustrator, dan kayak pokoknya bagian editing di situ. Jadinya aku juga pengen melajari lebih dalam tentang desain grafisnya itu tadi gitu. Terus sebenarnya itu tentang banyaknya cowok yang ada di sana itu nggak begitu masalah karena kita sendiri juga udah suka sama jurusannya itu. Jadi nggak begitu pengaruh gitu. Tergantung kita sendiri juga. Kalau udah emang suka jurusannya itu, ya emang suka gitu. Jadi intinya kembali ke diri kita masing-masing ya. Iya. Karena tujuannya pengen belajar materinya dan pengen Sesuai jadi ahli di jurusan. bidang itu, gitu mungkin ya. Iya. Oke, berikutnya sekarang kan kelas 11 nih. Kira-kira nanti kalau waktunya magang, pengen magang di bagian apa? Kalau boleh milih sih pengen di bagian editing atau editor, ilustrator gitu, cetak-cetak. Gitu. Multimedia, desain gitu Iya, ya mungkin ya. Mungkin salah satunya di percetakan atau mungkin di media cetak gitu ya, media berita atau mungkin salah satunya di Surabaya TV gitu ya, mungkin bisa ya. Itu. Terus kemudian yang terakhir, harapan setelah nanti lulus dari jurusan teknik komputer dan jaringan, kira-kira bagaimana harapan dari Kak Aisyah sendiri? Bisa ngaplikasiin ilmu yang aku pelajarin di teknik komputer itu sendiri di kehidupan sehari-hari aku, terus bisa bermanfaat juga. Terus dari yang aku suka tadi tentang desain grafis itu bisa memberikan hasil ke aku gitu loh, bisa bermanfaat ke aku juga. Kalau Cita sendiri sih kepengen jadi komik artis. Jadi komik artis ya? Iya. Oke, bagus. Jadi nggak pernah Kalau komik ya komik ilustrator gitu. Naruto gitu mungkin ya, Naruto pasti hafal berarti episode-episodenya gitu ya. Iya. Oke, jadi cukup sekian untuk podcast kita pada siang hari ini. Jadi intinya adalah apapun basic kalian, selama kalian ingin mempelajari suatu bidang yang kalian rasa itu mempunyai prospek yang bagus ke depannya, tidak ada halangan apapun untuk kalian mempelajari bidang tersebut. Sekian dari saya Akbar Al-Farisi dari dalam podcast kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam astaghfiruka khairat. Wal qalam ya maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari SMK mana? Oh, Mojokerto, deket lah dari kita. Pak siapa Pak? Ini bener gurunya ya? Bener ya? Oh iya. Ini siapa? Iya, namanya siapa? Namanya Dela. Yang jadi presenternya ini siapa namanya? Aisyah. Oke, Aisyah. Halo, selamat siang. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Sahrul Nur Fitri dari SMK Negeri 1 Jetis Mojokerto. Bertemu lagi dalam acara podcast kami yang bertema pembelajaran masa pandemi. Kali ini sudah ada narasumber dari SMK Negeri 1 Jetis, yaitu Bapak Aziz selaku guru SMK Negeri 1 Jetis yang paling keren. Dan teman saya Dela Arisa Putri selaku murid yang paling kece dong. Dan saya mau bertanya kepada Bapak, apa sih tanggapan Bapak tentang belajar daring itu di masa pandemi ini? Oke, bahasan kita kali ini sesuai kita sebagai akademis ya, SMK ya. Memang di masa pandemi ini banyak sekali polemik ya.
Kenapa? Pertama, guru dulu kan juga WFH, murid juga WFH, dan kita harus pembelajaran daring. Padahal kalau misal kita belajar di SMK ada yang namanya tatap muka, itu wajib karena adanya praktik. Nah, kalau nggak ada praktik gimana? Daring kan nggak bisa. Kita belajar, saya kasih tutorial, saya buat video, atau saya cari di YouTube juga belum tentu anak-anak juga bisa menerapkan itu. Apalagi kalau misal jurusan mapel kayak matematika ya, fisika segala macam, hitung-hitungan mungkin anak-anak udah lupa itu. Bahkan poro gapit saja mungkin karena lama enggak itu bisa lupa gitu. Pembagian itu ini bagi ini berapa, wah nggak tahu, lupa, bisa jadi gitu. Terus motivasi anak juga untuk masuk sekolah kan kasihan ya. Saya juga merasa prihatin ini. Misal banyak anak yang datang ke sekolah karena pengen dapat uang saku ya. Terus misal ada yang pengen ketemu gurunya yang kece atau yang keren ya. Itu kan motivasi juga untuk masuk sekolah, kan mereka jadi kecewa gitu loh. Iya. Saya susah juga. Anak-anak susah karena orang tua juga susah di rumah, makanya tambah pengeluaran banyak ya. Iya. Guru juga bingung gitu, pengen lihat muridnya yang sama-sama kece juga, ya, ya kece kan. Itu juga sebenarnya senang, kita semangat untuk masuk ke sekolah, jadi ya ini jadi keprihatinan kita bersama, kira-kira seperti itu. Sudah. Mau lagi? Jawaban kurang? Lagi. Mungkin itu aja lah, kita kan masih ada Mbak Kece yang sebelah ini. Dan tanggapan belajar daring menurut murid gimana, Kak? Ya benar ya kalau kata Pak Aziz ya sebelah tadi. Kalau untuk mapel-mapel yang kayak matematika, terus kayak fisika, lain-lainnya gitu kan, kita juga kalau nggak praktek juga kan nggak bisa, kalau harus lewat tutorial apa video, kalau nggak harus diajari langsung kan sulit. Apalagi kita SMK juga banyak praktek, terus praktek-prakteknya itu kasihan buat kayak yang rata-rata anak mesin gitu kan, harus praktek ke kayak ke yang mesin-mesin gitu tuh kan kasihan. Jadi gitu tanggapan saya. Demikian pembicaraan hari ini, mudah-mudahan ada manfaat dari podcast ini. Itu tadi merupakan tanggapan belajar daring masa pandemi dari guru dan murid SMK Negeri 1 Jetis. Baiklah, saya selaku podcaster mohon maaf jika ada salah kata dalam berucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sabrina Yesa Putri di acara Javos. Oke, jadi kita kali ini sudah memasuki ke HUT ya, HUT yang ke berapa ini ya? 3 atau mungkin 4. Untuk kali ini tuh ada tamu spesial dari SMKN 1 Jabon. Langsung saja ya, saya perkenalkan. Untuk kita kedatangan tamu baru yaitu Bapak Zeniri dan juga Mas Firman. Hai, apa kabar Pak? Mas? Alhamdulillah baik. Saya panggilnya Mas, Bang atau Kak ini ya? Mas aja ya? Oke. Saya nggak ditanya. Oh iya Bapak. Oke. Jadi kita kali ini mau sharing-sharing tentang belajar di rumah ya. Jadi saya lihat di story Instagram, di WhatsApp, di Facebook maupun di Twitter itu banyak sekali pelajar-pelajar itu yang buat story itu kayak saya itu mau belajar di rumah, kenapa enggak di sekolah aja? Sekarang mal-mal dibuka, kenapa sekolah itu enggak dibuka sih? Gitu ya. Jadi kesannya itu kayak dari pelajar sendiri tuh saya itu mau sekolah tapi itu kayak nggak dibolehin gitu untuk ke sekolah gitu ya. Kalau untuk belajar di rumah seperti pelajaran-pelajaran sekolah itu juga saya sering lihat dari siswa-siswinya itu banyak sekali yang mengabaikan pelajaran-pelajaran tersebut. Kira-kira apa pendapat dari Bapak Zeniri untuk mengatasi kemarahan pelajar yang saat ini terjadi? Oh iya ya, di masa pandemi yang sekarang dalam pendidikan memang siswa itu atau pelajar itu kesusahan dalam belajar, terutama kalau di SMK itu kan ada pelajaran produktif. Iya. Itu yang menyulitkan, kemungkinan itu yang menyulitkan para siswa dan kurang memahami dalam pelajaran di situ, penyampaian secara online itu guru-guru. Terutama kan memang benar para siswa banyak yang
komplain, banyak yang komplain masalah online ini karena ya kendalanya mereka memang butuh praktek dan belajar di sekolah secara langsung diajari oleh gurunya. Oke, jadi intinya itu kayak murid itu kesusahan untuk berkomunikasi, Pak ya? Iya, di situ kendalanya memang di komunikasi. Terus kan di situ selain itu siswa di SMK kita juga kendala sama internet, sinyal, salah satunya di situ. Dan siswa ya, kalau saya sendiri siswa boleh ke sekolah, terutama kalau misalkan pengumpulan tugas itu boleh di sekolah, tapi dengan menggunakan protokol kesehatan itu. Oke, jadi saya juga dengar-dengar ini Pak ya, dari para orang tua itu mereka itu mau kayak sekolah itu di tatap muka gitu Pak. Jadi itu maksudnya itu tatap muka, bukan hanya di online, tapi banyak juga orang tua itu yang memilih apa ya, kayak tatap muka itu juga online. Untuk tatap muka itu Pak ya, orang tua itu memilih tatap muka itu karena kan tadi ya untuk berkomunikasi, juga untuk masalah pulsa tadi ya. Jadi gimana Pak menurut Bapak? Komentar untuk orang tua. Kalau saya sih juga pengen tatap muka, selain pembelajaran lebih mudah dipahami sama siswa, juga kita juga bisa menyampaikan pembelajaran itu lebih enak, enjoy di sekolah. Tapi karena masih pandemi sekarang ya, kita hanya mengikuti peraturan sesuai yang diarahkan di sekolahan kita. Untuk sementara kita ya harus bersabar dulu untuk tatap muka. Oke, jadi saya terima Pak ya. Terus juga menurut Mas Firman sendiri selaku pelajar dari SMKN 1 Jabon, apa sih yang menjadi kendala untuk belajar di rumah itu? Menurut saya sih ya, menurut saya pribadi, itu kan pakai Google Classroom kan ya, itu berupa tulisan-tulisan kan. Itu kadang saya sih bingung mau minta jelasin tapi nggak bisa ya, mungkin itu sih. Dan ada lagi nggak dapat sanggup. Oke, jadi gitu ya. Oke, saya terima kasih atas kehadirannya dari Bapak Zeniri dan juga Mas Firman. Saya tutup ya acara podcast kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dari Hanafi SMK Negeri 1 Ngasem. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Smaking Kediri, apa kabar? Dan di sini kita akan membicarakan soal podcast mengenai tentang SMKN 1 Ngasem. Di episode kali ini ditemani oleh saya Bima Ardiansyah dan teman saya Hanafi. Ya, di dalam acara podcast Smaking Time. Oke, membicarakan hal-hal tentang SMKN 1 Ngasem nih. Apa sih menurut kamu? Oke, berbicara tentang dari SMK Negeri 1 Ngasem ini ya, ini akan sesuai dengan topik kita pada siang hari ini, yaitu tentang SPW. Nah, SPW itu seperti apa sih? SPW itu adalah salah satu program dari SMK, yaitu Sekolah Pencetak Wirausaha. Nah, untuk lebih mendalami lagi tentang SPW, kita sudah datangkan langsung pembimbing SPW dari SMK Negeri 1 Ngasem, yaitu Bu Arifah Sulandari. Selamat pagi, Bu. Selamat siang. Oh iya, siang. Saya lupa. Aduh, kamu ini gimana sih? Oke, Bu Arifah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu, seperti apa sih SPW itu di SMK Negeri 1 Ngasem? Oke, terima kasih. Untuk SPW sendiri itu adalah kepanjangannya Sekolah Pencetak Wirausaha. Itu adalah program dari Ditjen SMK yang kemarin sudah kita ikuti selama beberapa bulan. Kita memilih beberapa siswa yang sudah punya usaha mandiri, baik itu usaha di bidang sesuai jurusan maupun di luar jurusannya. Oh, berarti yang berperan itu siswanya ya, Bu? Ya, siswa yang sudah punya usaha. Yang sudah punya Jadi usaha. seperti itu. Mungkin produknya seperti apa aja, Bu? Produknya sebenarnya sih bebas, tidak ada batasan harus sesuai yang ada di sekolah, tidak. Mereka bisa
sesuai minatnya, yang suka melukis, terutama yang dari multimedia, suka menggambar vektor, suka mencetak digital. Nah, itu yang kreatif-kreatif seperti yang sekarang sedang berkembang. Begitu juga dengan jurusan lain, seperti kemarin ada yang ikut dari jurusan boga, mereka membuat kreasi snack ringan. Mereka punya apa namanya, ketertarikan dengan bahan-bahan yang ada di lokal mereka. Seperti kemarin ada stick dari daun kelor, ada itu bisa diolah, ya bisa. Jadi dikreasikan jadi makanan ringan. Untuk produk dari perhotelan juga kemarin ada itu lilin aromaterapi. Nah, itu salah satunya. Oke, berarti tadi adalah sedikit penjelasan tentang SPW di SMK Negeri 1 Ngasem itu ya. Oke, itu tadi adalah salah satu sedikit pencerahan sedikit lah ya tentang SPW. Apa itu SPW? Yaitu Sekolah Pencetak Wirausaha. Oke teman-teman, mungkin itu tadi yang bisa kita bicarakan sedikit ya bersama dengan Bu Arifah Sulandari selaku pembimbing SPW di SMK Negeri 1 Ngasem. Jadi teman-teman jangan lupa saksikan terus Making Podcast Time bersama saya dan juga Bima Ardiansyah. Oke, pastinya tetap di Making Podcast Time. Terima kasih Bu Arifah. Ya, sama-sama. Baik, silakan dari SMK Petra ya. Welcome to Trafalk Now. Oke, kembali lagi dengan gue David. Hari ini kita akan membahas tentang sekolah online yang akan dibagi menjadi 2 episode. Episode pertama kita akan membahas tentang sisi positif dari sekolah online. Dan episode kedua kita akan membahas sisi negatif dari sekolah online. Kita akan langsung bertanya langsung narasumbernya. Halo David. Halo David. Oke, dengan nama siapa Bapak? Saya dengan Pak Didit Evander, saya dari SMK Kristen Petra. Saya mengajar bahasa Indonesia dan sekarang ini kami para guru sedang belajar online. Oke, kalau satunya? Ya, nama saya Matthew Richard Sisnawan. Saya perwakilan dari siswa SMK Kristen Petra Surabaya. Oke, kita akan langsung tanya ke Matthew. Matthew dulu aja ya. Ya. Sisi positif dari sekolah online. Ya, menurut saya sisi positif dari sekolah online ini sebenarnya saya membaginya menjadi 3. Yang pertama, saya dapat mempunyai banyak kreativitas saya sehingga saya bisa merancang suatu proyek tugas dan memaksimalkannya dengan baik. Oke. Kalau dari sisi Bapak Didit? Oke, kalau dari sisi kami dari para guru, seperti yang kita ketahui di masa pandemi ini semuanya sangat sulit. Dalam arti segala keadaan, segala apa yang kita lakukan itu terasa lebih sulit. Apalagi dalam masa belajar online seperti ini. Di PPKM kedua ini kami SMK Kristen Petra tetap menjalankan sekolah secara online, artinya sekolah secara jarak jauh. Kami menggunakan beberapa metode, salah satunya learning management system, jadi itu terintegrasi dengan Moodle, dan kami juga belajar banyak di sisi positif dari guru-guru. Kami belajar banyak sekali teknologi-teknologi terbaru yang dapat menunjang pelajaran, menunjang bagaimana siswa bisa belajar dengan menyenangkan walaupun di rumah. Begitu saya kira. Oke. Dari sekolah mungkin apa yang memudahkan anak-anak belajar? Apakah dengan cara membuat video atau dengan Ya, betul sekali. Jadi dari Petra sendiri itu mencanangkan walaupun belajar di rumah tetapi harus menyenangkan, harus bersifat komunikatif 2 arah. Jadi siswa bisa berpresentasi juga lewat video. Kami para guru juga bisa menyajikan sebuah materi pembelajaran dengan menyenangkan. Kami dituntut untuk itu. Jadi kami kadang-kadang kalau kalian tahu ya, mungkin Matthew tahu, Bapak Ibu gurunya jadi YouTuber. Nah, itu juga suatu keuntungan dari pandemi kali ini. Begitu. Oke. Saya kira. Kalau dari Matthew, inovasi apa supaya tidak bosan di rumah? Oh ya, untuk inovasi saya kebetulan kemarin mendapatkan suatu inovasi yang
mungkin membantu banyak orang yang sedang ketika melakukan penyantapan kuliner, lalu yang berbau untuk menaruh masker di suatu tempat atau gimana. Nah, dan ini saya beri nama yakni Safe Box Mask, yang dimana dirancang untuk memudahkan para penyantap kuliner untuk tidak takut menaruh masker dan tidak takut akan masker tersebut terkena oleh paparan virus dan lain-lain. Dan melalui kreatif ini mereka bisa menjadikan peluang pekerja untuk setelah mereka lulus. Jadi tidak hanya di pandemi ini, tapi mereka juga bisa melakukan usahanya mereka setelah sekolah. Oke? Kita lanjut di episode yang kedua tentang sisi terima kasih, negatif. David. See you next time. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ning Sulis dengan acara Unsur Story. Pada hari ini kita sudah bertemukan dengan area-area unsur dengan latar belakang yang berbeda. Biasanya latar belakang kita adalah Gedung Harmoni, Taman Kota, Sungai Gembong. Kali ini kita berada di Surabaya di Gedung Mas Pion Square yang disponsori oleh Mas Pion IT. Saya di sini tidak sendiri, sudah ada dua cowok ganteng yang ada di depan saya. Siapakah dia? Yuk kita perkenalkan. Halo kakak. Halo. Agak keras dong suaranya. Halo. Yes. Namanya siapa ganteng? Nama saya Muhammad Fikri Johansyah. Oke, satunya? Nama saya David Andrian. Sip. Kalian ini siswa di SMK Untung Suropati, benar? Iya. Ya, kelas berapa? Kelas 11. Oke. Yang saya dengar SMK Untung Suropati itu adalah salah satu sekolah di mana ikon ada Gedung Harmoni di situ adalah salah satu cagar budaya di Kota Pasuruan. Benar nggak sih? Iya, benar. Benar? Iya. Kemudian bangga nggak kamu sekolah di situ? Bangga. Bangga banget. Apa bangganya? Seperti apa kebanggaan sekolah di situ? Kayak menarik wisatawan asing untuk datang ke sekolah kita untuk mengenal sejarah seperti itu. Oh ya? Banyakkah wisatawan asing yang datang di sekolahmu? Lumayan lah. Oh lumayan gitu. Iya. Kemudian kan hari ini kita lagi pandemi COVID-19 nih. Sekolah-sekolah kan tidak tayang atau tidak tatap muka. Gimana sih perasaanmu pembelajaran online seperti ini? Efektif nggak sih? Kurang. Kenapa Kurang alasannya? banget. Karena ya tidak bisa bertatap muka secara langsung. Oh gitu. Terus jika ada materi yang tidak dimengerti, tidak bisa ditanyakan secara langsung juga. Oh gitu. Terus satunya? Apa ya? Ya kurang lebih begitu. Oh oke. Jadi kesimpulannya pembelajaran di sekolah memang hari ini sedang tidak efektif ya. Terima kasih atas tatap mukanya hari ini. Dan say hello dong dengan teman-teman yang mendengarkan kita hari ini podcast Ari Unsur. Terima kasih, saya Ning Sulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang tadi sudah saya tunjuk, mana Bapak ya, SMK Negeri 10. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Nine Project. Kali ini kita akan mewawancarai guru kita yang ada di depan. Oke Pak Hendra. Siap. Selama mengajar, apa sih kesulitan menjadi seorang guru? Kalau kesulitan sih sebenarnya tidak ada. Kan siswa mempunyai tingkatan level yang kadang tinggi, kadang rendah. Kita harus mempunyai kesabaran yang lebih tinggi. Iya. Tuh. Terus selama Pak Hendra menjadi guru, Pak Hendra pernah nggak mendampingi siswanya mengikuti lomba? Pernah. Banyak sekali. Dalam rangka apa itu Pak lombanya? Contoh di Mas Pion IT, saya ngikut lomba majalah digital dan itu juga masuk 30 finalis Mas Pion IT. 30 finalis? Ya. Oke Pak, seperti yang kita tahu saat ini dalam masa-masa sulit seperti saat ini pandemi COVID-19, apa strategi selanjutnya Pak Hendra dalam mengajar siswa di sekolah? Ya, jadi mungkin cara mengajar mungkin daring ya. Jadi siswa kan harus disiapkan secara online. Jadi pengajaran juga harus pakai media-media yang menarik.
Contoh, pengajar animasi 3D. Sekarang kan biasanya pakai flash. Saya mengajar pakai 3D, pakai Unity, pakai virtual reality 360. Itu kan membuat siswa akan kreatif, menarik. Iya. Jadi semakin pembelajaran baru, maka akan membuat siswa akan semangat belajarnya tinggi. Oke, sekian dari kami, Nine Project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, siapa tadi? SMK Islam Drenan Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat siang. Kembali lagi bersama kami di Alfriend Channel dengan saya Alvin dan teman saya Randy. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang sangat fenomenal. Beliau merupakan seorang pengajar di SMK Islam 1 Durenan. Penasaran kan siapa beliau? Langsung saja kita ngobrol-ngobrol santuy. Siang Pak. Siang. Pak atau Mas ini kok terlihat muda sekali. Kakak boleh lah. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Boleh dong perkenalkan diri sedikit. Iya, perkenalkan dulu, nama saya Ibnu Olansyah. Saya salah satu pengajar multimedia di SMK Islam 1 Durenan. Baru 2 tahun berjalan sampai saat ini. Untuk ada kesulitan nggak sih Pak untuk mengajar di era pandemi ini? Kalau masalah kesulitan sebenarnya ya sangat sulit. Soalnya mengingat materi tentang produktif itu harus serba praktek. Ketika kita praktek itu kita harus melihat secara langsung atau mempraktekannya secara langsung. Jadi kesulitan itu bisa ditambal dengan kita bisa membuatkan video untuk anak-anak seperti itu. Jadi kita bisa memberikan tutorial-tutorial by video. Nah, teman-teman, demikian pemaparan dari Bapak Ibnu Olansyah. Dapat kita simpulkan bahwa di masa pandemi ini kita harus tetap aktif dan produktif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat yang berikutnya dari SMK Negeri 1 Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast SMK Negeri 1 Biru, SMK Negeri Bincang Seru. Oke, kita akan kembali lagi ke podcast setelah episode kemarin kita membahas soal bagaimana sih kesulitan dalam belajar jarak jauh. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih soal enak dan gak enaknya soal pembelajaran daring. Nah, perkenalkan saya Chandra Haikal dari SMK Negeri 1 Tuban dan kebetulan kita lagi kedatangan tamu istimewa, teman saya sendiri Kak Elvana. Silakan menyapa tamu terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Elvana. Oke, langsung aja nih Kak ya. Menurut Kakak nih, gimana enak dan gak enaknya soal pembelajaran jarak jauh nih? Enaknya dulu deh. Menurut saya kan sebagai siswa juga ya. Ya. Saya juga merasakan bagaimana pembelajaran daring ini berlangsung selama pandemi ini. Yes. Pembelajaran daring ini menurut saya pribadi kurang efektif ya. Menurut saya siswa kurang bisa memahami apa yang bisa dijelaskan oleh guru. Misalnya guru sedang menjelaskan pelajaran matematika lewat virtual atau video call. Tentunya kan berbeda saat kita masuk di kelas dan guru menjelaskan di papan tulis dengan guru menjelaskan di virtual. Seperti itu. Mungkin yang saya rasakan sedikit ada tidak nyambung atau perkataan guru yang tidak jelas seperti itu. Nah oke, setelah tadi menjawab semua pertanyaan nih, dan juga jangan lupa buat teman-teman semua yang ingin menonton podcast kita dan juga pendengar-pendengar setia, saya ucapkan terima kasih. Kalau ingin menonton lagi jangan lupa subscribe channel YouTube kita, ada di SMK Negeri 1 Tuban. Terima kasih untuk Kak Elvana, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari SMK Teknik PAL Surabaya. Halo Sobat Muda, bersama saya Diva Faradiba dan saya Yoga Srudi Pratama. Kami di sini bakal kulik info seputar sekolah Surabaya. Sedikit info nih bagi Sobat Muda yang baru gabung di sini, masih bingung mau sekolah di mana? Wajib pantengin program ini sampai selesai ya. Oke, dan kali ini kita kedatangan bintang tamu guru muda dari sekolah swasta yang ada di Surabaya.
Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Diva. Terima kasih ya sebelumnya sudah mengundang Ibu dalam program ini. Baik, Ibu boleh perkenalkan diri dulu. Oke, sebelumnya saya boleh menyapa sobat muda yang ada di rumah. Halo, Assalamualaikum sobat muda yang ada di rumah yang setia menonton program ini. Perkenalkan diri, saya Ibu Irani Mulyawati dari SMK Teknikpal Surabaya. Sepertinya saya tidak asing dengan nama SMK Teknikpal Surabaya. Kalau tidak salah itu dekat dari pelabuhan ya Bu? Betul Kak Yoga. SMK Teknikpal Surabaya berada di Jalan Ujung, dekat sekali dengan pelabuhan. Mungkin Kak Diva dan Kak Yoga tidak asing lagi dengan nama PT PAL Indonesia Persero. Nah, sekolah kami berada di area tersebut. Wah, ternyata sekolahnya itu ada di area PT PAL ya Bu. Nah, yang aku tahu ini PT PAL kan sedang memproduksi kapal. Nah, apakah ada dalam pembuatan kapal tersebut ada siswa atau lulusan PT PAL yang membuat juga? Oke, sebelum menjawab pertanyaan dari Kak Diva, mungkin sobat muda yang ada di rumah, kemudian Kak Diva ataupun Kak Yoga harus berkenalan terlebih dahulu dengan jurusan yang ada di sekolah kami. Jadi kami ada 5 jurusan, yaitu 1 jurusan teknik pengelasan, kedua jurusan teknik pemesinan, ketiga teknik otomasi industri, keempat teknik komputer dan jaringan, kelima adalah konstruksi kapal baja. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya PT PAL Indonesia Persero itu memproduksi kapal. Dalam memproduksi kapal itu membutuhkan kompetensi seperti mengelas, kemudian merancang desain bangunan kapal, kemudian berkaitan dengan mesin ataupun listrik. Untuk menjawab pertanyaan dari Kak Diva tadi, apakah siswa ataupun lulusan dari dari SMK Teknikpal itu ada yang terserap atau ikut terlibat dalam pembuatan kapal? Iya. Jadi untuk siswa sendiri itu dikemas dalam bentuk magang. Jadi anak-anak dilibatkan dalam proyek membuat kapal. Dan untuk lulusan sendiri, ada banyak sekali lulusan kami yang diserap di PT PAL Indonesia Persero. Begitu Kak Diva. Baik, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas kehadiran dan partisipasinya di sini dengan kami. Dan terima kasih juga kepada pihak sponsor yang telah mendukung program ini, Mas Pion IT dan Surabaya TV. Semoga sukses selalu. Bye-bye. Ini dia podcast dari SMK PGRI Mojosari, Mojokerto. Hai semuanya, welcome to SMK PGRI Mojosari Official. Kali ini kita ada acara baru yaitu ngobrol santai di Skakmori Podcast. Bersama saya Rosi Puspa Maharani atau kalian bisa panggil saya Kak Ros. Di sini kita akan mengobrolin tentang topik-topik kekinian yang informatif, edukatif, serta bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang kewirausahaan yang ada di SMK PGRI Mojosari. Nah, di sini sudah ada narasumber kita. Halo Kak. Halo. Ya, mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yeni Wijayanti. Saya di SMK PGRI Mojosari mengajar mata pelajaran matematika dan kewirausahaan. Ya, oke. Terima kasih. Nah, di sini kan saya ingin ini ya, SMK PGRI Mojosari kan ini sekarang menggadang-gadang sebagai SPW atau Sekolah Pencetak Wirausaha, ya kan? Nah, ada programnya itu yaitu penerapan kewirausahaan itu ya, yang produk kreatif dan kewirausahaan ya. Nah, itu seperti apa sih programnya di SMK PGRI Mojosari itu? Program kreatif untuk siswa itu untuk melatih kewirausahaan, untuk melatih mandiri dan kreatif untuk siswa kita sendiri. Nah, bidang usahanya itu seperti apa? Bidang usahanya saya bergerak di bidang kuliner minuman, yaitu bidang kuliner fruit coffee. Oh ya, kenapa sih kok milih bidang usaha kuliner itu? Apa ada manfaat khusus untuk siswa? Saya memilih bidang kuliner fruit coffee ini karena ini lagi tren di kalangan anak muda sekarang. Nah, itu saya masuk bidang ini, mungkin anak-anak minat.
Karena tren-trennya anak muda sekarang kan minuman-minuman seperti boba, minuman coklat ini, terus fruit Iya. coffee. Iya, benar-benar banget. Jadi ini kira-kira tips-tipsnya atau apa ya, pesan-pesannya untuk anak-anak di rumah atau siswa-siswa di rumah itu seperti apa? Untuk pesan saya untuk anak-anak itu yang pertama harus tetap semangat, apalagi dalam bidang wirausaha. Dalam bidang wirausaha tentunya kita banyak tantangan. Yang pertama itu mungkin di era pandemi seperti ini itu jarang laku, apalagi minuman. Tapi kita tetap berusaha, kita Ya. jangan pantang menyerah. Tetap semangat ya. Tetap semangat untuk anak-anak. Sampai di sini dulu. Terima kasih untuk Kak Yeni Wijayanti ya karena sudah hadir di acara podcast di episode pertama kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe di channel SMK PGRI Mojosari Official ya semuanya, dan jangan lupa untuk saksikan episode podcast kami selanjutnya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Kita saksikan bersama-sama podcast dari SMK Bahari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di konten yang tercinta yaitu BBB, Bimbingan Bareng Bu Rosa dan Ibu Tika. Untuk teman-temanku yang ada di luar sana, jangan lupa follow YouTube channel kita yaitu SMK Dharma Bahari Official. Hari ini berbeda dengan konten-konten yang lain. Kenapa Bu Rosa bilang berbeda dengan konten-konten yang lain? Karena hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Bintang tamu ini adalah seorang guru, kemudian seorang YouTuber yang memiliki subscriber 10.000 subscriber. Siapa lagi kalau bukan guru kita yang tercinta yaitu Ibu Solihatin Fitria. Oke, terima kasih Ibu Rosa. Selamat siang ya untuk semuanya. Oke, Ibu Fitri Solihatin, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Ibu? Kita kan sedang pandemi ini ya. Ibu Fitri sebagai seorang guru, kemudian seorang YouTuber juga. Gimana kesibukannya ketika pandemi ini? Oh, mungkin jangan dibilang YouTuber ya, karena memang masih 10.000. Jadi kalau misalnya harus memilih, saya lebih memilih jadi guru ya, karena mungkin dari guru itu kita bisa banyak membimbing siswa, memberikan motivasi ke siswa supaya di masa pandemi ini kita tetap kreatif seperti itu. Oke, bicara tentang kreatif Ibu, gimana sih menurut Ibu siswa-siswa Ibu di SMK Dharma Bahari ini? Apakah mereka itu sudah kreatif atau gimana tentang kreatifnya, tentang pelajarannya Ibu? Mungkin di sekolah SMK ya, terutama di SMK Dharma Bahari Surabaya itu kita mempunyai pelajaran KWU ya, di mana di pelajaran itu kita memfasilitasi untuk setiap siswa bisa membuat inovasi-inovasi yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, apalagi di masa pandemi seperti ini. Buat teman-teman yang di luar sana, pastinya kalian bakalan penasaran dong di mana SMK Dharma Bahari. Jangan lupa kalian kunjungi YouTube channel kita SMK DBS Official, dan kita akan kembali ke konten selanjutnya BBB, Bimbingan Bareng Bu Rosa dan Ibu Tika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat kembali yuk penampilan dari SMK Ahmad Yani Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dalam acara Big Sai. Bincang santai SMK Yani. Perkenalkan, saya Ika Octaviana Putri, siswi terimut di SMK Ahmad Yani. Dan ini teman saya Jeremy. Kita berdatangan bintang tamu dari SMK Ahmad Yani, yaitu Ibu Yasilu Saida, guru tercantik dan membahana SMK Ahmad Yani. Halo, terima kasih atas pujiannya Mbak Ika dan Mas Jeremy. Baik Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah, kita selalu diberi kesehatan meskipun dalam masa pandemi. Ya, amin. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, itu jangan lupa ya, 3M harus selalu kita perhatikan di setiap saat dan di setiap tempat. Kali ini kita akan membahas tentang HUT SMK Ahmad Yani yang ke-52. Apa kegiatan yang dilakukan HUT SMK Ahmad Yani? Apa yang kegiatan yang dilaksanakan
untuk memperingati HUT SMK Ahmad Yani ke-52. Iya, untuk memperingati HUT SMK Ahmad Yani yang ke-52, kita memiliki 2 kegiatan. Yang pertama yaitu pensi secara virtual yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021 dan goes bersama yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2021. Di mana saja tujuan goes tersebut dilaksanakan? Untuk goes kita akan pergi bersama ya, jadi 70 siswa dan 30 guru kita akan bersama-sama ke Pantai Pilang Permata yang ada di Kecamatan Kademangan. Semoga SMK Ahmad Yani tetap jaya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Sama-sama. Sampai jumpa kembali dalam acara bisa selanjutnya. Jangan lupa tonton minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Kita lihat yuk podcast mereka dari SMK Telkom Darul Ulum Jombang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Prakas dan teman saya Arya di podcast kesayangan Anda. Dimana lagi kalau bukan di Suncast, Santri Podcast. Berhardware teknologi, bersoftware religi. Oke, nah kali ini kita kedatangan tamu spesial di mana pembicaraan kita kali ini mengangkat tema pembelajaran daring atau biasanya disebut dengan KBM online, di mana narasumber kita hari ini adalah seorang guru dari mapel produktif di SMK, yaitu di bidang videografi dan fotografi. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Pak Kusuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Kusuma Atmanegara. Saya biasa mengajar di bidang materi videografi dan fotografi. Oke, nah gini Pak, sekarang di kondisi yang pandemi seperti ini kan ada PPKM lagi. Nah, sehingga secara tidak langsung pembelajaran daring kan diperlama. Nah, di mana kita SMK dengan SMA atau MA di luar sana, kita terdapat pelajaran yang namanya produktif. Nah, itu pelajarannya kan harus praktek. Nah, Bapak sendiri sebagai guru produktif, gimana cara Bapak untuk menyampaikan materi yang harusnya praktek bukan sekedar teori kepada anak-anak dalam keadaan daring seperti ini? Dengan keadaan daring seperti ini kan kita nggak mungkin praktek dengan membawa perangkat yang dari sekolah ke tempatnya masing-masing, teman-teman masing-masing. Makanya umpamanya guru produktif untuk bisa berpikir lebih kreatif, ataupun teman-teman bisa berpikir lebih kreatif umpamanya dari kamera HP dibikin seperti kamera DSLR. Contohnya seperti dikasih aplikasi manual foto ataupun settingan untuk kamera atau videografi yang dibikin manual dari kamera handphone seperti itu. Sekian yang dapat kita ambil dari Pak Kusuma adalah kita sebagai siswa, sebagai saat kita daring seperti ini, kita harusnya lebih eksplorasi lebih tanpa harus mengandalkan seluruhnya kepada materi yang diberikan oleh guru. Bisa praktik di rumah dengan modal video dari YouTube atau platform lainnya. Sekian podcast kali ini. Saya Prakas dan teman saya Arya. Sampai jumpa di Suncast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast dari SMK Nurul Amanah Bangkalan, Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mariama dan juga saya Risa. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang wisata apa aja sih yang ada di Madura, dan tentunya kita ditemani oleh orang yang spesial banget, yaitu Kak Devi yang memang asli orang Madura. Oke, selamat sore Kak Devi, apa kabar? Selamat sore, kabarnya alhamdulillah baik. By the way, kita mau tahu nih Kak, wisata apa aja sih yang ada di Madura, serta yang lagi trending banget saat ini? Oke, di Madura ini sebenarnya wisatanya itu banyak sekali ya. Bahkan setiap kecamatan itu atau setiap desa itu memiliki wisata sendiri. Contohnya kita dari arah timur dulu, dari arah Sumenep. Itu di Sumenep itu ada yang namanya Pantai 9
Dan juga ada salah satunya itu Gili Labak yang terkenal dengan laut birunya gitu. Terima kasih Kak Devi atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi dan bisa collab bareng ya. Siap. Oke, sampai di sini ya penjelasan tentang wisata yang ada di Madura. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tentunya dengan tema yang berbeda loh ya. Jangan lupa mampir ke Madura. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan masuk ke peserta yang paling fenomenal. SMK Wuling Kediri. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Kali ini kita akan podcast bareng bintang tamu spesial dari Forum Anak organisasi yang ada di Pasuruan, yaitu Kakak Rani Nabila. Halo. Hai. Hai. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat-sangat nervous. Wow, jangan nervous dong. Ya gimana santai saja, nervous? kita santai saja bicaranya. Siap. Santai, oke? Siap. Ya. Sebenarnya kita ini Kenapa? Gimana? Kayaknya perlu perkenalan diri dulu deh. Ya, aku perkenalan diri dulu deh. Perkenalkan, namaku Rani Nabila. Aku dari Forum Anak Kabupaten Pasuruan dan aku juga masih sekolah, masih aktif di SMK Negeri 1 Nguling. Aku dari kelas 12 multimedia, gitu. Oke. Kita mau tahu nih, sebenarnya Forum Anak itu apa sih? Bisa dijelasin lebih dulu ya? Oke. Forum Anak itu sebenarnya adalah organisasi di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, fungsinya ini untuk apa sih? Fungsinya itu untuk menjembatani komunikasi antara seluruh anak di Indonesia dengan pemerintah khususnya. Nah, sekian podcast dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye. Generasi hebat, generasi muda yang begitu luar biasa. SMK bisa, SMK hebat. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Yeay. Terima kasih banyak kepada pihak sekolah yang sudah berpartisipasi untuk rangkaian magang dan pelatihan di dunia broadcasting atau di dunia podcast. Dan kami dari Mas Pion IT dan Mas Pion Square juga menyampaikan permintaan maaf barangkali ada kesalahan ataupun kekurangan di sana sini. Jangan lupa memakai masker ya, cara baik dan benar. Ini kayaknya turun nih. Perlu kita betulin dulu. Ini harus nempel di hidung, kemudian menutup di mulutnya. Dan selain memakai masker, hindari kerumunan serta jaga jarak aman kita. Rajin loh untuk cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Serta jaga kondisi badan kita, jaga imun kita, hati kita harus senantiasa bahagia agar imun kita meningkat. Sukses selalu untuk teman-temanku semuanya, Bapak dan Ibu Guru. Kita ketemu lagi di program berikutnya bersama Mas Pion IT dan Surabaya TV. Saya Kakak Yoko, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.